Buat kita-kita yang masih awam ya, atau masih pemula di saham, nah pastinya kita akan bingung mau beli saham di bidang usaha yang mana. Mau beli saham bank-bankan, saham pertambangan, saham industri makanan atau minuman, saham perusahaan rokok, dan lain-lain. Dan misalkan ya kita sudah menentukan mau beli saham misal di perusahaan-perusahaan rokok, nah ini pun masih ada banyak pekerjaan rumah. Jadi masih ada beberapa pilihannya. Mau beli saham Gudang Garam, beli saham HM Sampurna, atau beli saham Wismilak. Jadi ada beberapa pilihan. Sama halnya kalau misal kita pindah ya ke bidang usaha yang lainnya, misal bidang usaha yang cukup familiar ya seperti perbankan, kita masih perlu pilih-pilih lagi. Mau beli saham Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, atau misal Bank BTN. Nah sebenarnya ada salah satu cara yang paling gampang untuk bisa memilih saham yang terbaik dari segi harganya. Jadi cara simpelnya ini gampang banget. Kita hanya perlu bandingkan ya harga sahamnya saat ini dengan berapa aset ya, dalam tanda kutip yang bisa kita dapat. Jadi harganya berapa, kita bisa dapat aset berapa. Jadi saya akan coba ilustrasikan ya biar lebih mudah. Jadi ada seseorang misalkan namanya Pak Budi. Nah dia membuatkan 3 ruko. Jadi harga ruko dan bangunannya ya untuk membeli rukonya masing-masing seharga 1 miliar rupiah. Kemudian 3 ruko ini dibeli ya oleh 3 orang yang berbeda. Jadi yang pertama dibeli oleh si Arif ya, beli di harga 1,2 miliar. Kemudian yang kedua si Tony beli di harga 1 miliar. Dan yang terakhir si Adi beli di harga 800 juta rupiah. Nah dari sini dengan mudah ya kita bisa langsung menyimpulkan kalau si Adi ini yang paling untung dari pembelian rukonya, karena bisa membeli ruko ya dengan harga yang lebih murah dari biaya beli tanah dan juga membangun bangunannya. Dan si Arif ini yang paling apes karena harus membayar 200 juta lebih mahal dari harga wajarnya. Nah kalau si Tony dia dapat ya di harga wajarnya 1 miliar. Nah dari ilustrasi seperti ini bisa kita pakai ya untuk memilih saham dalam tanda kutip yang terbaik dari segi harganya. Jadi kita bisa pakai salah satu indikator itu yang namanya PBV atau Price to Book Value. Dalam contoh ini ya si Tony beli saham dengan PBV 1 kali. Jadi dia beli 1 miliar dapat aset 1 miliar. Sedangkan si Arif beli saham dengan PBV 1,2 kali. Beli 1,2 miliar dapat asetnya 1 miliar. Dan si Adi ini beli saham ya di PBV 0,8 kali. Jadi beli 800 juta rupiah dan dapat aset senilai 1 miliar rupiah. Jadi caranya paling gampangnya untuk investasi di saham ya, kita bisa pilih saham yang PBV-nya kecil atau kurang dari 1. Karena itu kan dari segi harga dan juga aset yang kita dapat itu lebih menguntungkan. Nah tapi tentunya ya untuk perusahaan yang memang berkualitas. Karena ya ada juga perusahaan yang PBV-nya kecil ya karena memang kualitasnya ini kurang oke seperti itu. Untuk mencari saham dengan PBV yang kecil, jadi cara paling gampangnya kita bisa pakai fitur screener saham. Di sini saya akan contohkan ya pakai aplikasi Stockbit. Karena menurut saya fitur screener ya di aplikasi Stockbit ini yang paling lengkap. Dan buat yang masih belum tahu cara membuka rekening saham ya dan cara membeli saham di Stockbit, saya pernah buatkan ya video tutorial cara mendaftar dan cara belinya. Kalian bisa lihat di video yang ini. Jadi bisa klik di kanan atas ini atau bisa juga ya klik di link yang ada di deskripsi di bawah. Nah kalau sudah selesai ya pendaftarannya dan sudah terverifikasi, langsung saja ke halaman awal ya di aplikasi Stockbit-nya. Jadi halaman awalnya itu seperti ini, bisa klik search ya di bagian tengah bawah ini. Kemudian lanjut ke klik fitur screener. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa klik create screener ya.
terus beri nama screenernya asal aja nggak apa-apa, terus ganti yang ini. Jadi indeksnya saya akan ganti ke indeks yang lebih simpel, misalnya IDX30 atau LQ45. Saya akan pakainya indeks IDX30 yang kurang lebih ya isinya ini 30 saham ya, dalam tanda kutip yang terbaik di Indonesia saat ini. Jadi setelah berhasil pilih indeksnya, lanjut ke tambah rules di sini. Kemudian pilih basic rasio yang di sini ya. Kemudian lanjut pilih rasio, pilih valuasi, dan pilih yang ini, current price to book value. Nah setelah itu pilih yang kurang dari dan masukkan angka 1. Terus klik selesai atau done ya. Jadi screenernya ini sudah selesai. Nah di sini kita akan cari ya saham dari indeks IDX30 dengan syarat sahamnya harus PBV kurang dari 1. Dan lanjut klik screen ya yang warna hijau ini. Nah di sini kita dapat saham-saham di dalam indeks IDX30 yang PBV-nya kurang dari 1. Jadi di sini ada 3 saham, saham Bank Tabungan Negara atau Bank BTN, saham Bukalapak, sama saham PT Indakiat. Nah kalau buat saya pribadi ya, jadi ini disclaimer, jadi kalian bisa riset mandiri juga. Kalau saya pribadi dari ketiga saham ini saya pilihnya saham Bank BTN. Dan sekarang saya punya ya 16 lot saham dari Bank BTN ini. Karena kalau misal saham Bukalapak ya, karena ini perusahaan startup yang di tahun 2021 kemarin ya masih merugi sekitaran 1,6 triliun rupiah. Nah kalau saham INKP atau Indakiat ya, kalau saya pribadi kurang suka karena ini sektor di perusahaan pembuatan kertas. Yang menurut saya ya di era digitalisasi seperti sekarang, sepertinya penjualan kertas ini akan sedikit banyak terpengaruh. Jadi untuk analisa yang paling simpelnya bisa dilihat ya di laporan keuangannya INKP. Nah ini saya dapat datanya di websitenya Stockbit ya. Dari tahun 2018 sampai 2020 pendapatannya ini terus-menerus mengalami penurunan. Sedangkan Bank BTN ya, kalau misal kita lihat dalam 5 tahun terakhir, untuk pendapatannya ini lebih ke stagnan ya. Jadi nggak menurun, tapi masih ada kecenderungan untuk naik. Nah tapi kalian juga harus riset mandiri biar bisa tahu ya untuk lebih detail dari masing-masing perusahaan. Jadi seperti itu untuk cara paling simpelnya ya untuk memilih saham pakai fitur screener di aplikasi Stockbit. Dan bisa juga lihat ringkasan laporan keuangannya ya. Dan untuk registrasinya bisa klik di link di deskripsi yang ada di bawah. Di situ juga ada video ya yang saya tutorialkan cara membeli dan juga menjual saham ya sampai cair ke rekening menggunakan aplikasi Stockbit ini.